Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 Ibnu Rus dan kelas 6 Al-Fatih. Alhamdulillah hari ini bertemu dengan Pak Timur yang akan menyampaikan materi PPKN dan SBDP. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Dan anak-anakku juga jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar YouTube SD Muhammadiyah Bogor sebagai presensi kalian. Oke, sebelum kita masuk ke materi, siapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi yang disampaikan oleh Pak Timur nanti. Oke, anak-anak, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga karena kita memiliki ideologi, yaitu ideologi kita adalah Pancasila yang dilambangkan dengan burung Garuda yang gagah seperti yang ada di tampilan video Pak Timur dengan gagahnya mengepakkan sayap. Itu adalah ideologi kita Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang tidak hafal dengan sila-sila Pancasila? Ayo. Tentunya harus sudah hafal semua ya. Kelas 6 sudah hafal semua. Nah, Pak Timur tampilkan. Nah, ini kalian sudah pelajari dari kelas 1 sampai kelas 5. Jadi kelas 6 harus sudah hafal. Yuk kita baca bersama-sama. Seperti setiap hari Senin kita selalu membaca bersama-sama. Tapi karena situasi pandemi jadi tidak ada upacara. Mudah-mudahan nanti situasi pandemi ini lekas berlalu sehingga anak-anakku bisa upacara bendera lagi seperti biasanya. Oke, kita baca bersama-sama yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama dilambangkan bintang. Sila kedua dilambangkan rantai baja. Sila ketiga dilambangkan pohon beringin. Dan sila keempat dilambangkan kepala banteng. Sedangkan sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Nah, kita akan mempelajari sila pertama dan sila kedua dulu. Nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang tergantung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, setiap umat beragama itu memiliki kepercayaan masing-masing. Nah, kita harus takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Nah, saling bertoleransi. Nah, tidak boleh saling mencela. Kita harus saling menghormati jika ada yang berbeda agama dengan kita sedang beribadah. Nah, itu disebut dengan toleransi. Kemudian 3, kerukunan antar umat beragama. Sebagai umat yang beragama yang solid, kita harus senantiasa hidup rukun, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling mencela. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, solidaritas antar sesama manusia. Solid artinya kebersamaannya tetap terjaga, silaturahminya tetap terjaga, semakin semangat ya, solid ya. Kemudian 2, mengakui persamaan derajat. 3, menghargai hak asasi manusia. Nah, saling menghargai, tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tidak boleh melanggar, tidak boleh merampas hak-hak orang lain. 4, membantu teman yang mengalami musibah. Nah, membantu teman, entah musibah bencana ataupun mengalami musibah kesusahan, sakit. Nah, kita wajib menjenguk sebagai warga yang baik, sebagai makhluk sosial. Kemudian 5, mengembangkan sikap tenggang rasa.
Yang keenam, saling menghormati antar sesama. Nah, saling hormat menghormati. Kita sebagai yang muda harus menghormati yang lebih tua. 7, menghormati orang tua. Nah, ini wajib bagi anak-anak semuanya ya. Menghormati orang tua itu hukumnya wajib. Hormat terhadap orang tua dan tentunya patuh terhadap orang tua. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian aku mengamati gambar yang ada di video ini. Nah, Pak Timur punya beberapa gambar, ada 3 gambar di sini. Gambar yang pertama itu adalah perbedaan agama, tetapi saling hidup rukun, saling bertoleran. Nah, itu merupakan pengamalan sila keberapa? Iya, betul sekali, sila ke-1. Kemudian yang gambar kedua itu ada orang yang berbeda agama memberikan bantuan kepada agama yang lain. Nah, itu juga merupakan pengamalan sila pertama. Nah, saling bertoleransi, saling menghormati, saling tolong menolong antar umat beragama. Dan gambar ketiga, nah, Indonesia ini memiliki 6 agama. Nah, dari perbedaan agama itu kita harus saling hidup rukun. Nah, tidak boleh mengejek agama lain. Nah, itu nanti dilarang. Ini hidup rukun, saling menghormati. Nah, ini merupakan pengamalan sila ke-1. Nah, kemudian coba amati lagi, amati gambar di bawah ini. Nah, yang gambar nomor 4 itu Edo sedang sakit. Teman-temannya menjenguknya sehingga Edo merasa bahagia dan sangat senang sekali, merasa teman-temannya itu sangat peduli dengan keadaan Edo. Itu merupakan pengamalan sila ke berapa? Ayo, betul sekali, kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang gambar 5 itu belajar kelompok. Nah, walaupun berbeda warna kulit, berbeda ras, berbeda suku dan budaya, tetap saling belajar kelompok, saling menghormati, saling bertukar ilmu, merupakan pengamalan sila ke-2. Yang gambar nomor 6, ada seorang anak yang terjatuh dan ditolong oleh temannya. Itu bentuk dari solidaritas, bentuk dari kerukunan, kebersamaan ya. Merupakan pengamalan sila ke-2. Nomor 7, bertanya. Nah, ada yang berbeda pendapat, boleh bertanya, mengacungkan jari tangan, itu bertanya. Maka jika teman yang lain itu dia mendengarkan atau mendengarkan pendapat temannya, merupakan juga pengamalan sila ke-2. Nah, yang ber-8 itu hormat kepada orang tua. Nah, Pak Timur tadi sudah sebutkan, juga merupakan pengamalan sila ke-2 juga. Nah, ini pengamalan sila ke-2 dalam Pancasila, dan sila pertama dan kedua dalam Pancasila. Kemudian itu untuk materi kita yang PPKN. Kemudian untuk tugas kalian di rumah ada 2. 1, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kesatuan Pancasila. Nilai-nilai sila ke-1 maksudnya dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Nah, yang selain Pak Timur sebutkan di video tadi, nah, kalian mencari sendiri ya. Contohnya, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dikerjakan di buku tulis PKN kalian. Baik. Anak-anak, tahukah kalian bahwa lambang negara kita itu sering dijadikan sebagai ornamen 3 dimensi atau 3D? Nah, contohnya seperti monumen Pancasila ini. Nah, itu berbentuk 3D yang bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita pegang teksturnya. Nah, itu berbentuk 3D. Nah, itu disebut dengan patung. Bahan bakunya apa? Ada yang patung, ada yang terbuat dari
batu, ada yang terbuat dari tanah liat, ada terbuat dari kayu, ada terbuat dari keramik, banyak sekali. Nah, bahan untuk membuat patung. Banyak produk seni yang terbuat dari batu, salah satunya patung. Nah, seperti yang Pak Timur contohkan itu adalah patung monumen Pancasila. Kamu bisa membuat patung seperti mereka, namun kali ini kita akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin. Nah, kita coba untuk melihat proses pembuatan patung dari tanah liat atau lilin malam. Nah, ini proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Nah, pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Nah, ini anak-anak coba nanti kalau di rumah, kalau ada waktu senggang, boleh untuk mempraktekkan membuat patung Nusantara ini dari tanah liat ataupun dari plastisin. Nah, boleh dicoba-coba di rumah ya. Cara membuat patung dengan menggunakan alat cetak, dengan cetak gips, atau menggunakan dengan diukir maupun teknik ukir melalui tangan kita. Nah, itu anak-anakku untuk pendidikan untuk PPKN dan SBDP. Nah, kemudian tugas kalian untuk SBDP adalah ada 3. Nah, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Kemudian menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Bagaimana tadi cara membuat patung? Dan yang ketiga, pernahkah kalian membuat patung dari tanah liat atau plastisin? Nah, pernahkah kalian membuat patung dari tanah liat atau plastisin? Nah, kesulitan apa yang kalian temukan? Nanti coba dijawab di buku SBDP. Nanti dikirimkan melalui via WA. Via WA Pak Timur dan Bu Vika. Nah, itu anak-anakku untuk video pembelajaran kali ini. Pesan Pak Timur, selalu jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap semangat belajar walaupun pembelajaran melalui video jarak jauh. Mudah-mudahan nanti kita bisa cepat bertemu dan bisa optimal dalam pembelajaran di sekolah. Amin. Terima kasih, cukup sekian dari Pak Timur. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.